Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mira Channel. Teman-teman apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, seperti biasa, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah selalu setia mensupport channel ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, buat teman-teman yang belum support, langsung aja yuk klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak terlewat update informasi dari channel ini. Terima kasih. Teman-teman, sudah cukup lumayan lama nih saya tidak absen di hadapan teman-teman semua. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik yang sedang ramai diperbincangkan nih teman-teman, yaitu kita akan bahas mengenai KJP. Nah, saya juga sebelumnya minta maaf kepada teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentar di YouTube channel saya maupun di akun TikTok. Mohon maaf jika saya belum bisa membalas komentar atau pertanyaan teman-teman satu persatu. Insya Allah setelah ini nanti akan saya balas. Oke teman-teman, kali ini yang sedang ramai diperbincangkan dan sedang ramai didiskusikan adalah mengenai KJP, karena tiba-tiba banyak pemegang atau penerima manfaat KJP yang akhirnya KJP-nya itu dibatalkan. Nah, apakah teman-teman mengalami hal tersebut? Nah, kita bahas sama-sama yuk teman-teman. Teman-teman mungkin banyak yang merasa kaget kok tiba-tiba KJP-nya dibatalkan. Padahal sebelumnya adalah sebagai penerima aktif manfaat KJP. Dan setelah dicek ternyata alasannya karena skala prioritas gitu. Nah, berdasarkan informasi yang saya kutip dari berbagai sumber, saat ini sedang ada yang namanya keterbatasan anggaran untuk alokasi KJP. Nah, karena anggaran yang terbatas ini, maka diadakanlah yang namanya tuh skala prioritas. Jadi diseleksi kembali nih teman-teman yang benar-benar dinyatakan layak untuk mendapatkan KJP. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang bertanya loh, kenapa kok kalau memang berdasarkan skala prioritas, kenapa tidak tepat sasaran? Mungkin teman-teman merasa seperti itu. Karena apa? Karena mungkin ada teman-teman yang mengalami atau yang bertanya-tanya terhadap dua pertanyaan nih teman-teman. Yang pertama adalah, saya nggak punya mobil, kenapa kok terdeteksi sebagai pemilik kendaraan roda 4 atau mobil. Nah, bagi teman-teman yang tidak memiliki kendaraan roda 4 tapi terdeteksi sebagai pemilik kendaraan roda 4, teman-teman silakan cek dulu kartu keluarga teman-teman. Karena verifikasinya itu berdasarkan satu kartu keluarga ya, jadi seluruh anggota yang ada di dalam satu keluarga. Nah, mungkin di kartu keluarga itu terdiri dari suami, istri, kemudian anak, kemudian ada juga mungkin di dalam kakak tersebut mungkin ada saudaranya yang masuk ke dalam kartu keluarga tersebut. Nah, bisa jadi mungkin saudaranya ini memiliki kendaraan roda 4 atau mobil. Nah, karena anggota keluarga di dalam satu kartu keluarga memiliki mobil, maka yang anggota keluarga yang lain itu tidak bisa menerima manfaat dari KJP. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalnya kasusnya adalah setelah diperiksa kartu keluarganya tidak ada satupun anggota keluarga yang memiliki kendaraan roda 4. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh caranya? Nah, teman-teman silakan datang ke Samsat untuk memblokir kepemilikan dari kendaraan roda 4 tersebut, teman-teman. Jadi, teman-teman blokir, kemudian teman-teman simpan suratnya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan selanjutnya? Nah, nanti teman-teman silakan tunggu saja, teman-teman tidak usah pergi kemana-mana ya. Teman-teman silakan tunggu saja, kemudian nanti di periode pendaftaran KJP berikutnya, teman-teman bisa mendaftarkan kembali KJP teman-teman. Nah, itu untuk yang kasusnya pemilik kendaraan roda 4. Nah, kalau misalnya ada juga kasus seperti ini teman-teman, saya nggak punya aset dengan NJOP di atas 1 miliar, kenapa kok terdeteksi memiliki aset
dengan NJOP di atas 1 miliar gitu. Nah, silakan teman-teman seperti kendaraan roda 4, teman-teman cek kembali di kartu keluarga. Dalam satu keluarga itu ya, apa namanya, ada berapa anggota keluarga memiliki aset bangunan maupun tanah. Karena itu akumulasi ya teman-teman. Misalnya di dalam satu keluarga itu terdiri dari misalnya ayah, ibu, kemudian anak, kemudian mungkin ada saudaranya yang ikut juga di dalam kartu keluarga tersebut. Nah, si ayah mungkin punya aset mungkin 500 juta, kemudian ibunya punya 200 juta. Nah, kemudian ada saudara-saudaranya ini yang ikut dalam kartu keluarga memiliki aset juga mungkin 500 juta. Nah, ketika di total maka itu di atas NJOP-nya di atas 1 miliar. Nah, maka dinyatakan tidak layak untuk mendapatkan KJP. Jadi akumulasi ya teman-teman, penjumlahan di dalam satu kartu keluarga. Jadi seluruh anggota yang ada di dalam satu keluarga. Gitu ya teman-teman. Itu untuk aset di atas NJOP di atas 1 miliar. Nah, kalau kasusnya adalah teman-teman benar-benar nggak punya aset dengan NJOP di atas 1 miliar. Nah, apa yang harus dilakukan tuh? Nah, teman-teman silakan datang ke Bapenda yang ada di kecamatan. Nah, teman-teman silakan sanggah, kemudian nanti teman-teman minta surat keterangan yang menyatakan bahwa teman-teman tidak memiliki aset dengan NJOP di atas 1 miliar. Itu teman-teman. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, nanti teman-teman bisa untuk mendaftarkan kembali KJP-nya di periode berikutnya. Untuk penetapan penerima manfaat KJP tahap 2 tahun 2024 ini kan sudah ditetapkan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman ingin melakukan sanggahan, kemudian teman-teman tidak usah repot-repot harus ke P4OP segala macem gitu loh, nggak usah teman-teman, karena yang sudah ditetapkan di tahap 2 periode tahun 2024 ini tidak bisa dirubah karena itu sudah ditetapkan oleh gubernur siapa saja penerima manfaatnya dan itu tidak dapat dirubah. Jadi kalau teman-teman ingin merubah itu tidak bisa. Jadi apa yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman melakukan sanggahan, kemudian setelah itu teman-teman mendaftar kembali di periode berikutnya, yaitu di pendaftaran KJP tahap 1 tahun 2025. Teman-teman, berdasarkan informasi yang saya kutip dari beberapa sumber, itu anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu sudah meminta Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi kembali mengenai para penerima manfaat KJP yang awalnya adalah penerima aktif kemudian tiba-tiba dibatalkan. Nah, mereka diminta untuk mengevaluasi kembali dan mencari jalan keluarnya agar para penerima manfaat KJP ini bisa mendapatkan kembali haknya. Kemudian mereka juga meminta Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Sosial, Samsat dan Bapenda untuk sama-sama duduk berdiskusi membahas untuk bagaimana mensinkronkan data antara Disdik, Dinsos, Bapenda dan Samsat gitu, agar datanya bisa ngelink gitu. Nah, kita doakan sama-sama ya teman-teman, semoga ada jalan keluar yang terbaik gitu. Jadi teman-teman yang saat ini sebagai penerima manfaat KJP bisa merasakan kembali manfaat KJP-nya. Nah, kemudian teman-teman, mungkin teman-teman ada yang nggak terima nih atau komplain bilang, loh kok saya nggak punya mobil, saya nggak punya aset di atas 1 miliar. Nah, kok ada yang punya mobil tapi kok dapat KJP gitu loh. Nah, itu kan nggak tepat sasaran gitu loh. Harusnya mereka tidak layak untuk dapat KJP. Nah, kalau teman-teman menemukan informasi seperti itu, nah teman-teman cari tahu dulu kebenarannya. Kalau misalnya teman-teman mungkin punya tetangga punya mobil tapi kok dapat KJP, nah teman-teman cari tahu dulu apa iya mobilnya itu punya yang bersangkutan, atau bisa jadi mungkin mobil tersebut punya orang lain tapi digunakan oleh tetangganya teman-teman, bisa jadi kan, kita nggak tahu ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya setelah dicek, oh ternyata benar kok itu mobilnya dia, nah apa yang harus dilakukan? Nah,
Teman-teman bisa itu menginformasikan hal tersebut kepada pihak sekolah. Nanti pihak sekolah bisa menginvestigasi kebenarannya, dan kalau memang benar, nah pihak sekolah punya hak untuk memberikan rekomendasi kepada distrik ya, untuk membatalkan KJP yang bersangkutan. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu memang dalam kondisi yang ekonominya berlebih dan dinyatakan tidak layak untuk mendapatkan KJP, ya kalau saran dari saya, teman-teman bisa batalkan KJP teman-teman gitu. Jadi minta untuk diblokir KJP-nya. Jadi KJP-nya itu bisa dipergunakan untuk teman-teman lain yang lebih membutuhkan. Seperti saya pernah dapat kasus nih teman-teman, ada satu murid yang beliau orang tuanya itu tergolong mampu, tapi kok ternyata dinyatakan mendapatkan KJP gitu. Nah, ketika saya informasikan hal tersebut kepada siswa yang bersangkutan, nah siswa bersangkutan bertanya kepada orang tuanya, dan orang tuanya bilang, tidak usah Bu, silakan diberikan saja kepada yang lebih membutuhkan. Nah, itu ada kesadaran tuh dari orang tuanya, sehingga saat itu ketika kami mendapatkan persetujuan dari orang tuanya untuk melakukan pemblokiran KJP, maka KJP-nya itu kami blokir atas permintaan dari orang tua yang bersangkutan karena merasa mampu. Nah, kayak gitu teman-teman, kalau memang merasa mampu jangan kepengen dianggap nggak mampu gitu ya. Nah teman-teman, ada nggak yang berpendapat seperti ini? Ngapain capek-capek ngurusin KJP? Katanya kan KJP mau dihapuskan. Ada nggak yang kayak gitu? Nah saat ini teman-teman, usaha dulu aja teman-teman, tetap usahakan KJP-nya, karena wacananya seperti itu, KJP akan dihapuskan, tapi kan kita tidak tahu ke depannya kebijakannya seperti apa. Mana tahu kebijakannya berubah, kan kita nggak tahu. Mana tahu KJP-nya akan tetap ada dan akan semakin diperbaiki, kan kita nggak tahu juga ya. Makanya saya sarankan teman-teman tetap berusaha, nggak usah tuh teman-teman memusingkan, nanti kan KJP-nya akan dihapus gitu, ngapain gitu. Nggak usah berpikir kayak gitu teman-teman, usaha aja dulu. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga ya lebih kurang bisa memberikan manfaat buat teman-teman, meskipun mungkin informasinya amat sangat terbatas. Dan bagi teman-teman yang saat ini masih menerima manfaat dari KJP, dipergunakan sebaik mungkin ya teman-teman. Pergunakan dananya dengan bijak, karena saat ini sekitar lebih dari 10.000 peserta didik yang tadinya menerima KJP kemudian dibatalkan. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak masuk ke dalam klasifikasi tersebut, nah teman-teman beruntung tuh masih menerima manfaat KJP. Makanya dipergunakan sebaik mungkin, karena KJP itu peruntukan untuk sekolah ya. Jadi pergunakan dananya untuk sekolah, jangan buat yang lain. Kemudian selanjutnya teman-teman hindari pelanggaran dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh distrik dan dinas ya. Karena pihak sekolah memiliki hak untuk memblokir KJP teman-teman apabila teman-teman melakukan pelanggaran. Salah satunya apa? Yaitu teman-teman kalau misalnya sering bolos sekolah, atau teman-teman sering tawuran. Jangan sering ya, pernah tawuran aja tuh teman-teman bisa tuh KJP-nya diblokir. Gitu ya teman-teman, jadi ikuti peraturan yang ada. Bersyukur teman-teman masih bisa mendapatkan manfaat dari KJP, sehingga teman-teman bisa terbantu untuk melakukan atau sedang bisa terbantu dalam pembiayaan sekolahnya. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Insya Allah saya akan membuat video tentang bagaimana atau tutorial tentang merubah rekening Bank DKI untuk KJMU ya teman-teman, yang tadinya atas namanya QQ menjadi nama teman-teman sendiri. Oke teman-teman, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.